nama saya Nur Novianti dengan NIM 18622010205, mata kuliah Metodologi Penelitian, Prodi S1 Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Novianti dari Prodi S1 Akuntansi. Presentasi kali ini membahas tentang metodologi penelitian, khususnya bagaimana sistematika penulisan dalam sebuah penelitian, contohnya skripsi. Ya, sebelumnya kita mengetahui bahwa jenis penelitian datanya itu tersebut dibagi menjadi dua, yaitu jenis data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif sendiri yaitu data yang kompleks ya. Jadi jenis data yang disajikan itu tidak hanya berupa angka, namun jadi pemikiran, sebuah peristiwa ataupun perilaku. Contohnya kita mengamati perilaku misalnya dari balita ataupun bayi, yang kita harus melakukan pengamatan langsung kepada bayi tersebut gitu. Jadi dari sebuah perilakunya, kebiasaannya bagaimana. Kemudian untuk jenis data kuantitatif itu, jenis datanya biasanya itu hanya berupa angka. Nah, berupa angka ini kita bisa ambil contoh untuk penelitian laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi di dalam laporan keuangan perusahaan itu kita teliti misalnya apakah di situ laporannya baik, ataupun laporan tersebut untuk menjadi alat ukur untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Nah, ya udah kemudian kita langsung saja bagaimana sistematika untuk penulisan penelitian skripsi. Yang pertama kita membahas sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Di dalam sistematika penulisannya itu yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah itu jadi hal-hal apa yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Kemudian penelitian ini memiliki fungsi apa, memberikan alasan mengapa penelitian tersebut harus dilakukan, alasannya apa yang melatar belakangi penelitian tersebut. Jadi harus dituliskan, yaitu mengapa topik itu perlu diteliti, apa sih menariknya topik tersebut untuk diteliti gitu. Apa selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu berisi tentang proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi yang akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah penelitian ini layak disebut penelitian ataupun tidak gitu. Masalah penelitian ini bisa secara umum bisa ditemukan melalui studi literatur, kemudian lewat pengalaman lapangan langsung, jadi misalnya observasi ataupun survei. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini ditandai dengan pernyataan penelitian yang umumnya disusun dari bentuk kalimat tanya. Pernyataan-pernyataan tersebut itu akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa, dan apa saja yang sebenarnya ingin dicari tahu oleh si peneliti gitu. Jadi apa sih persoalannya yang ingin dipecahkan, yang ingin dikaji, yang ingin dicari tahu, yang ingin kita ketahui kebenarannya sesungguhnya. Kemudian selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah ini di sini tuh isinya yaitu batasan masalah ini sebagai ruang lingkup masalah. Fungsinya itu untuk upaya membatasi ruang lingkup masalah agar tidak terlalu luas ataupun lebar dalam pembahasan. Ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu antara lain yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru ya. Pengetahuan dengan kita meneliti, kita mengetahui
ilmu baru, fakta-fakta baru, penemuan baru, kemudian juga sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan ataupun dari penelitian yang sebelumnya yang sudah ada. Kita mengetahui kebenaran. Nah, apakah penelitian sebelum itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada dari sebelumnya, kita kembangkan, lebih kita teliti lebih jauh lagi. Intinya semuanya itu dilakukan mempunyai tujuan tertentu ya. Selain ada tujuan, pasti ada manfaat yang diberikan. Jadi manfaat dari penelitian ini adalah manfaat dari peneliti tersebut tersendiri itu akan mendapatkan ilmu baru atau fakta-fakta baru yang akan bermanfaat untuk orang lain atau pembaca yang merasakan. Ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini yaitu bagi penelitian itu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaruan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi uraian, teori, atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Jika ada hipotesis juga ya. Jadi tinjauan pustaka ini diartikan sebagai penegas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan untuk dikaji dalam penelitian atau sampai batas mana penelitian dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan. Di sini tinjauan pustaka ini berfungsi untuk meninjau kembali atau mereview dari laporan, penelitian, dan sebagainya tentang masalah yang berkaitan. Selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian di sini ada 5 poin ya yang harus ada. Yang pertama itu tentang batasan konsep. Batasan konsep ini dimaksudkan untuk memberikan batasan pengertian terhadap setiap istilah ataupun variabel yang digunakan baik dalam judul, rumusan masalah maupun tujuan penelitiannya tersebut. Definisi operasional variabel adalah suatu aspek penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran sebuah variabel. Semacam sistematika yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel. Yang kedua yaitu validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Jadi validitas sendiri itu memiliki valid itu berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur suatu data penelitian. Jadi instrumen validitas ini berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur data yang valid. Validitas ini mempermasalahkan sejauh mana pengukuran yang tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Ketetapan nilai dengan validitas ketetapan dinilai ini bisa menggunakan validitas konten, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Untuk ketetapan valid secara konten dan konstruk apabila ahli sudah tidak memberikan saran atau masukan dan menerima isi, format serta konstruk dari instrumen tersebut. Ketetapan kriteria dinilai dengan membandingkan instrumen dengan ketentuannya. Jika nilai koefisien validitas mendekati 1, maka instrumen diindikasikan semakin valid. Untuk selanjutnya itu ada untuk reliabilitasnya. Reliabilitas itu mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keasliannya. Suatu instrumen dengan pilihan jawaban 2 atau lebih dikatakan reliable apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran
relatif sama atau dalam satu kali pengukuran dengan instrumen yang berbeda diperoleh hasil yang relatif sama. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara-cara yang memberikan penjelasan ya, yang digunakan apa saja teknik pengumpulan data. Jadi cara-cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Jadi di sini ada teknik pengumpulan datanya, itu salah satunya caranya yaitu melalui studi kepustakaan. Yang kedua itu melalui kuesioner, yang ketiga yaitu teknik wawancara. Sampel, jumlah populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Jadi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi contoh populasinya itu, jadi kita meneliti di bagian anggaran wilayah SKPD dan bagian anggaran sekretariat DPRD yang berada di Kota Tangerang ini dengan jumlah populasi 58. Kemudian sampel di sini yaitu bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan satu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Jadi sampel yang digunakan tadi contohnya yaitu penelitian ini diambil dari populasi di SKPD di Kota Tangerang dengan jumlah sampel yang dianggap sudah mewakili atau dari populasi yang ada. Teknik pengambilan sampling. Teknik sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan probability sampling, di mana teknik ini pengambilan sampel memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk yang kedua yaitu ada non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi teknik yang terakhir ada teknik analisa data. Ini memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dan jenis datanya. Jadi analisis data ini digunakan oleh penulis dalam penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah. Jadi kegiatan penelitian ini berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Yang selanjutnya yaitu ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Di sini hampir sama dengan kuantitatif. Jadi ada latar belakang masalah. Tadi latar belakang masalah ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, penelitian, rumusan masalah, dan batasan masalah beserta tujuan dan manfaat penelitiannya. Kemudian ada tinjauan pustaka juga. Tinjauan pustaka tadi juga sama, berisi teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian jika ada hipotesis. Kemudian untuk metodologi penelitiannya di sini ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama tadi batasan konsep dan definisi operasional variabel sama ya dengan kuantitatif, yaitu memberikan tolak ukur parameter suatu variabel dan penelitian. Di sini juga ada teknik pengumpulan data sama dengan metode
kuantitatif. Memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data apa yang diperlukan. Yang ketiga sini ada perbedaannya ya. Yang ketiga ini adalah adanya penetapan responden dan informasi penelitian. Jadi peneliti memberikan penjelasan, ini isinya itu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang penelitian ini memperoleh informan peneliti dengan cara purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Jadi pertimbangan dalam hal ini orang-orang yang memiliki kriteria yang dianggap paling banyak mengetahui tentang topik penelitian yang kita sedang teliti. Jadi paling banyak informasi yang dapat kita ambil dari informan tersebut. Jadi pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi secara lengkap, cukup, dan sesuai dengan faktanya yang berkaitan dengan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Kemudian teknik analisis data sama juga dengan kuantitatif, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa menggunakan teknik analisis data harus konsisten ya, dan dengan jenis datanya. Bagaimana pendekatan yang digunakan, proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitiannya. Selanjutnya, metodologi penelitian yang membahas tentang teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Nah, kemudian untuk landasan teori sendirinya ini adalah di mana usaha pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraian dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Jadi landasan teori ini adalah di mana sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian, karena landasan teori ini menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan, yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Jadi ini juga referensi yang akan digunakan sebagai literatur ilmiah yang relevan yang digunakan untuk studi dan penelitian. Kemudian tinjauan pustaka ini menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi dasar untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Jadi landasan teori ini menjadi acuan, dasar, maupun tolak ukur ya, menjadi tolak ukur sebagai kerangka konsep yang digunakan, pedoman gitu, digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka ini mengacu pada daftar pustaka. Jadi biasa tinjauan pustaka ini dituliskan di bagian daftar pustaka. Oke, selanjutnya di sini landasan teori memiliki manfaat ya. Manfaat dari landasan teori tersebut yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Jadi lebih membahas lebih dalam lagi apa saja yang terkait di dalamnya. Terus yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan sudah pernah dilaksanakan. Jadi kita bisa memasukkan teori-teori yang sebelumnya telah pernah diteliti dari peneliti-peneliti yang sebelumnya, untuk bisa menambahkan referensi ataupun perbandingan untuk membandingkan penelitian sebelumnya dan sekarang, untuk bisa lebih membuat penelitian kita ini lebih sempurna. Terus memperjelas masalah penelitian. Kemudian penulisan sumber catatan. Penulisan sumber catatan di sini ada formatnya dasarnya ya. Untuk teks ini yang pertama tuh ada nama keluarga pengarang, kemudian selanjutnya diikuti dengan tahun terbitan. Selanjutnya nama pengarang teks. Nama pengarang teks ini dilanjutkan dengan tahun terbit.
Dan yang selanjutnya di sini landasan teori bisa dari grand teori, teori dasar atau teori utama, dan yang kedua yaitu dari penelitian sebelumnya. Jadi dari grand teori ini itu dari misalnya salah satu contohnya itu ada 3 teori yang kita sering dengar. Yang pertama itu adalah teori akuntansi positif, yaitu menjelaskan tentang praktik akuntansi, menjelaskan dan memprediksi tentang praktik-praktik akuntansi yang ada. Kemudian ada teori agensi atau agensi teori itu menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal di sini adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Jadi prinsipal di sini adalah pemegang saham dan agen di sini adalah manajer perusahaan. Yaitu ada teori signaling. Teori signaling ini adalah menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda maupun gambaran perusahaan telah beroperasi dengan baik, menjelaskan bagaimana sinyal keberhasilan ataupun kegagalan manajer yang disampaikan kepada prinsipal, yaitu tadi pemegang saham ataupun kepada pihak eksternal lainnya. Selain grand teori di sini ada penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya ini juga bisa menjadi landasan teori ya. Jadi penelitian terdahulu itu jadi memberikan manfaat untuk upaya penelitian untuk mencapai perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian penelitian. Selanjutnya di sini ada bagaimana cara yang benar dalam penulisan sumber catatan. Jadi di sini ada contoh. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Kemudian diikuti dalam kurung nama belakangnya Cons dan O'Daniel berserta dengan tahunnya. Contoh yang kedua di sini, yang pertama itu dari namanya dulu Mayangsari, kemudian diikuti dengan tahun, kemudian diikuti dengan penjelasannya, menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Selanjutnya di sini setelah landasan teori di sini ada kerangka konsep. Kerangka konsep di sini adalah paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kemudian paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi keterkaitan antara variabel X dengan Y itu apa? Di sini tuh jadi bisa dibilang kerangka konsep ini adalah suatu hubungan atau ikatan antara konsep satu dengan konsep yang lain dari masalah yang ingin kita teliti. Kemudian gunanya ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang ataupun lebar, lebih spesifiknya lagi tentang suatu topik yang akan dibahas. Bisa didapat dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang tadi, landasan penelitian, didapat dari tinjauan pustaka. Ya, untuk selanjutnya mengenai perumusan hipotesis. Di sini hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Jadi hipotesis di sini diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Jadi adalah dugaan sementara atau praduga sementara mengenai masalah penelitian. Kita dapat hipotesis dari mana? Yaitu dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu gitu. Jadi kita menggunakan praduga atau dugaan sementara. Kemudian di sini ada jenis hipotesis. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu tanpa arah dan berarah. Tanpa arah di sini yaitu jadi di sini masih secara umum. Contohnya itu mengenai kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jadi di sini itu hanya masalah umumnya saja. Jadi kualitas audit itu mempengaruhi kualitas umumnya, belum menjuru kepada spesifiknya. Sedangkan yang sudah berarah di sini contohnya itu sudah
Kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan, dan kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Jadi sudah memastikan apakah kualitas audit di sini sudah menentukan spesifikasinya. Jadi apakah berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Di sini ada gambaran hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik ini yaitu mengenai pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara jadi tingkat kebenarannya itu masih lemah. Ini di sini ada gambarannya ya, parameter populasi, kemudian melakukan reduksi, selanjutnya menggunakan statistik ukuran sampel, kemudian membuat generalisasi, menguji hipotesis statistik. Kemudian selanjutnya di sini ada hipotesis statistik mengenai penelitian. Terdapat dua macam hipotesis, yaitu adalah hipotesis nol dan alternatif. Dari hipotesis nol di sini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter yang dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Jadi mengenai parameter statistiknya tidak ada perbedaan antara ukuran populasi maupun ukuran sampel. Jadi hipotesis yang diuji yaitu hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan dan data populasi dengan sampel. Jadi di sini untuk hipotesis nol ini untuk sampel dan populasi ini tidak ada perbedaan. Jadi diharapkan penelitinya memiliki kesamaan antara sampel maupun populasinya, datanya. Kemudian yang kedua yaitu adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini yaitu berlawanan dengan hipotesis nol yang tadi itu. Jadi adanya perbedaan ya. Kalau tadi yang nol itu tidak ada perbedaan, diharapkan ada persamaan. Kemudian kalau yang alternatif ini adanya perbedaan antara populasi dengan data sampel. Ini kita akan membahas bentuk rumusan hipotesis. Yang kita akan bahas ada 4 macam, yaitu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif, dan yang terakhir mengenai hipotesis kausal. Dan di sini hipotesis deskriptif sendiri yaitu adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi variabel yang digunakan hanya satu dan tidak ada perbandingan dengan variabel lainnya mengenai hubungan atau keterkaitan yang lainnya. Jadi di sini ada contoh, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, kemudian seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Jadi yang kita akan itu hanya daya tahan lampu, dan juga yang kita akan periksa hanya lampu merek X saja, daya tahan lampu saja, produktivitasnya saja, kemudian gaya kepemimpinannya saja, tidak ada pengaruh ataupun perbandingan dengan yang lainnya. Kemudian dari 3 permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya di sini untuk daya tahan lampu merek X sama dengan yaitu 800 jam, kemudian produktivitas di Kabupaten Klaten yaitu 8 ton per hektar ya. Kemudian daya tahan lampu merek A yaitu 450 jam dan merek B 600 jam. Dan gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Kemudian selanjutnya di sini membahas tentang statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Di sini ada 3 jenis data yang digunakan, yaitu nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Untuk nominal di sini data nominal ini ditetapkan berdasarkan proses penggolongan atau kategorisasi. Jadi yang bersifat diskrit yang saling terpisah antara golongan yang satu dengan yang lain. Contohnya data tentang pendapat responden terhadap suatu masalah. Dan di sini teknik statistik yang cocok digunakan untuk data nominal yaitu tes. Yang pertama tes binominal, yang kedua yaitu C kuadrat dengan 1 sampel.
Di sini tes binominal ini adalah membandingkan suatu proporsi observasi kasus dan proporsi harapan yang berdistribusi binominal dengan suatu parameter probabilitas tertentu. Contohnya di sini tes binominal itu seorang guru ingin mengetahui kecenderungan siswa di suatu sekolah di tahun tertentu dalam memilih jurusan dengan 40 sampel yang diambil secara random. Kemudian untuk tes C kuadrat satu sampel merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan berdasarkan hipotesis tertentu pada setiap pengujian. Kemudian untuk data ordinal sendiri yaitu data yang mempunyai urutan atau boleh diurutkan berdasarkan peringkat ataupun atribut tertentu. Dan yang di sini yang cocok yaitu untuk pengujiannya yaitu run test. Run test di sini yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kerandoman urutan suatu kejadian yang didasarkan atas hasil pengamatan melalui data sampel. Nah, selanjutnya ada menurut interval ataupun rasio. Di sini menurut interval ataupun rasio. Jadi data interval ini data yang dikelompokkan berdasarkan ukuran yang sama dapat diurutkan berdasarkan kelompok tersebut sebagaimana data ordinal yang bersifat kontinu. Contohnya itu data tentang skor tes pelajar, data tentang prestasi belajar, dan untuk data rasionya ini yaitu data dalam kuantifikasi mempunyai nilai 0 mutlak yang dapat dimasukkan sebagai anggota data. Dan yang cocok teknik statistiknya yang digunakan pada pengujian interval ataupun rasio yaitu t-test dengan satu sampel. T-test satu sampel ini adalah metode pengujian hipotesis mengenai apakah mean dari satu sampel sama dengan lebih dari satu nilai tertentu. Jadi wujudan ini satu sampel ini biasanya disebut dengan one sample t-test method, yang prosedurnya itu untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Ini ada hipotesis komparatif, yaitu mengenai pernyataan menunjukkan dengan nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi tadi komparatif ini menunjukkan nilai dalam suatu variabel. Variabelnya ada satu ataupun lebih pada sampel yang berbeda. Jadi di sini dicontohkan rumusan masalah dari komparatif hipotesis ini ada. Jadi contohnya adalah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Jadi hipotesisnya kita bukan sementaranya itu ada tidak terdapat perbedaan kualitas KAP Big 4 dan non Big 4, atau kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibanding KAP non Big 4, ataupun kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4. Jadi ada beberapa hipotesis ya. Jadi ada satu atau lebih dugaan. Untuk pengujian datanya di sini hipotesis komparatif ini macam-macam datanya hampir sama ya dengan deskriptif, yaitu tadi ada interval rasio, nominal, dan ordinal. Jadi di sini ada bentuk komparasinya tuh dibagi menjadi dua, jadi ada dua sampel dan komparatif sampel. Kemudian untuk interval rasio untuk dua sampel dengan korelasi yang cocok digunakan itu ada t-test dua sampel. Kemudian untuk independennya ada t-test dua sampel juga sama. Untuk comparative samples
Untuk kolerasinya di sini ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Independennya ada one way ANOVA dengan two way ANOVA. Kemudian di sini nominal. Nominalnya di sini ada kolerasi. Untuk dua sampel ini ada MC Neymar. Sedangkan independennya ada Vierser exact. Kemudian ada C kuadrat 2 sampel. Jadi C kuadratnya pakai 2 sampel. Kemudian untuk komparatif sampelnya ada C kuadrat 4K sampel. Kemudian untuk independennya ada C kuadrat 4K sampel sama. Kemudian di sini ordinalnya. Ordinalnya di sini untuk korelasi dua sampelnya adalah secant test dan Wilcoxon mixture pairs. Kemudian independennya di sini ada median test, Whitney U test, kemudian Kolmogorov Smimov, kemudian ada Wolfs. Kemudian untuk komparatif sampelnya di sini ada Friedman, two-way ANOVA. Untuk independennya ada median exercise dan Kurskal Waltz one way ANOVA. Untuk hipotesis yang ketiga itu hipotesis hubungan atau asosiatif. Di sini adalah hipotesis asosiatif dapat diartikan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi variabelnya atau dugaannya tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ada hubungannya ya, keterkaitannya. Jadi di sini ada contoh rumusan masalah adalah adakah hubungan gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi memiliki hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi ada hubungan antara dua variabel ya. Jadi variabel gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Kemudian rumusan dari hipotesis nolnya adalah kita bisa merumuskan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Di sini ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Di sini ada tingkatan data misalnya untuk nominal. Teknik yang cocok untuk kolerasi yang digunakan yaitu koefisien contingency. Koefisien contingency ini adalah alat uji yang digunakan untuk menghitung hubungan antara variabel bila datanya nominal. Kemudian untuk ordinal. Ordinal di sini ada dua yaitu Spearman rank dengan Kendall-Tau. Untuk Spearman ini dipergunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikan hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sampelnya kecil. Dan untuk Kendall-Tau sendiri ini dipergunakan untuk mencari hubungan dua atau lebih variabel dengan data ordinal dan sampelnya besar, misalnya lebih dari 30 sampel. Ketiga, untuk interval dan rasio, yang pertama itu ada persen produk moment. Digunakan untuk mencari hubungan yang membutuhkan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval ataupun rasio dan sumber datanya kedua variabel tersebut adalah sama. Untuk korelasi ganda atau multiple correlation, angkanya ini menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. Yang ketiga yaitu korelasi parsial. Digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh pengaruh antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dapat dikendalikan. Akhir di sini ada hipotesis kausal mengenai sebab akibat. Jadi hipotesis kausal ini adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel ataupun lebih. Atau bisa disebut penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat dan sifat hubungan sebab akibat. Jadi dilakukan untuk menilai dampak dari perubahan spesifik pada norma yang ada dalam berbagai proses. Di sini contohnya dicontohkan rumusan masalahnya itu apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja.
Kemudian rumusan hipotesisnya itu gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Jadi digunakan untuk menunjukkan pengaruh ya antara variabelnya. Jadi gaya kepemimpinan ini memiliki pengaruh positif pada efektivitas kerja. Demikian pemaparan dari saya, dari mulai cara penulisan sistematika penelitian kualitatif maupun kuantitatif, kemudian landasan teori, kerangka konsep, sampai ke bentuk-bentuk hipotesis. Jika ada penyampaian maupun tutur bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga pemaparan dari saya bermanfaat. Saya akhir kata mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.